Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan adu perspektif antara Bung Binder dan Bung Toel, di mana kita tahu ada banyak hal yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh Bung Binder ataupun Coach Justin gitu ya teman-teman. Tapi di mata Bung Toel itu adalah hal-hal yang bermasalah dan harus dikritik gitu teman-teman. Jadi ada memang secara signifikan perbedaan perspektif antara pengamat seperti Bung Toel ataupun Bung Binder ataupun Coach Justin gitu teman-teman. Nah, ini sangat menarik. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jadi bukan tentang suka atau gak suka, bukan tentang pemain titipan. Ya kalau memang gak layak membela timnas Indonesia, kenapa harus dipanggil ke timnas Indonesia? Gak bisa seperti itu. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh, naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Abner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect ke beliau? Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi timnas Indonesia? Lihat dong fisik dari para pemain Indonesia. Lihat dong stamina mereka. Sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Nah, itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Paham atau tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan. Sekarang pertanyaannya, waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sintayong. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23, sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia. Dan dengan demikian juga Coach Sintayong membuat sejarah dengan berhasil mengantarkan Timnas Indonesia di 3 level yang berbeda ke putaran final Piala Asia. Karena sebelumnya juga Coach Sintayong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U20 ke putaran final Piala Asia. Dan tentu itu bukanlah hal yang mudah bagi Coach Sintayong. Luar biasa loh. Ya, Bung Binder tadi sampai tarik nafas ya, karena memang menyadari tidak gampang meloloskan timnas itu ke Piala Asia ya teman-teman. Jadi luar biasa analisa daripada Bung Binder ya teman-teman. Emang ini adalah kita bukan soal di timnas. Problem kita itu di basicnya, di grassrootsnya, di bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi. Bukan siapa pelatih timnas, nggak penting buat saya. Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. Gue jujur bingung kenapa pengamat-pengamat senior Indonesia, terutama yang dari dulu kita tahu mengamati sepak bola Indonesia ini, sekarang ini kayaknya pada aneh gitu. Gue gak tahu kenapa. Apakah ada agenda terselubung di belakang atau ada maksud tertentu? Karena kalau kita bicara dulu ya, itu kan sepak bola kita eranya itu gelap lah, bisa kita kata. Tapi dia biasa aja. Mereka oke-oke aja. Mereka justru nggak kuar-kuar seperti ini. Tapi ketika sekarang timnas kita on the right track, semua oke dengan PSSI yang sekarang, dengan pelatih sekarang STY, kok mereka ini seakan-akan kayak kena cuci otak atau apa, gue nggak ngerti. Mereka seperti tidak bisa melihat atau mereka mencari-cari kesalahan, terutama kepada Sintayong. Gue nggak tahu apa mereka benci atau punya personal terhadap STY, gue bingung. Ya jadi gue sih pasti mereka ini paham bola lah, lebih paham jauh daripada gue. Gue ini anak kepala soalnya bocah. Mereka itu udah senior, mereka itu sudah paham, apalagi mengikuti dari dulu perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi yang feeling gue adalah mereka ini punya kepentingan. Mereka ini ada sesuatu yang kita nggak tahu di belakang.
mereka mungkin komunitas kecil yang ada maksud tertentu untuk mencari-cari kesalahan dari Coach Shin Tae-yong. Who never knows. Oke? Segitu dulu, gimana menurut kalian? Ya itu ya teman-teman, kita sudah simak beberapa pendapat seperti dari pendapat Bung Toel sendiri dan Bung Binder, dan saya tertarik mengomentari ya sedikit saja gitu mengenai di mana Bung Toel berbicara tentang pembelahan gitu ya teman-teman, di mana ada yang local pride dan ada yang mendukung Shin Tae-yong gitu. Nah, menurut saya justru kalau berbicara keterbelahan, opinion leadernya kan Bung Toel sendiri ada di sisi seberang yang tidak mendukung Shin Tae-yong. Jadi sebenarnya tidak tepat sih kalau Bung Toel bicara pembelahan gitu, karena kalau dia mengkritik pembelahan dalam mendukung timnas, itu justru dialah opinion leadernya di sisi yang mengkritik Shin Tae-yong. Lalu di sisi yang mendukung Shin Tae-yong tentu ada seperti Coach Justin dan Bung Binder sendiri. Jadi sebenarnya tidak tepat juga kalau dia mengkritik pembelahan itu, karena pembelahan itu dialah opinion leadernya gitu ya teman-teman. Dia yang mewakili, mungkin ada juga banyak masyarakat yang bertentangan dengan keputusan Shin Tae-yong, tidak mendukung Shin Tae-yong, tapi diwakili oleh Bung Toel. Jadi kalau menurut saya itu sih, walaupun saya memandangnya sih biasa aja sih, saya tidak melihatnya ada keterbelahan yang perlu dianggap keterbelahan memecah belah dukungan terhadap timnas gitu ya teman-teman. Tapi kalau mau menanggapi keterbelahan yang dimaksud dengan Bung Toel tadi, ya opinion leadernya adalah Bung Toel sendiri. Jadi tidak tepat sih kalau menurut saya dia berbicara seperti itu, dan apa yang disampaikan Bung Binder menurut saya sudah sangat tepat gitu ya, tidak mudah meloloskan timnas kita ini di Piala Asia gitu ya teman-teman. Jadi saya setuju dengan Bung Binder. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.